Apa lu pikir perang, krisis, dan pandemi itu kebetulan? Atau jangan-jangan semua emang bagian dari rencana besar menuju satu pemerintahan dunia? Setiap kali ada kejadian besar di dunia, entah itu perang, krisis ekonomi, pandemi, atau bahkan penemuan teknologi canggih, selalu ada pola yang sama. Manusia jadi lebih tergantung sama sistem global, bukan lagi sama negara masing-masing. Pertanyaannya, apakah itu memang sekadar kebetulan atau sebenarnya ada tangan-tangan tersembunyi yang sengaja ngatur semua ini biar dunia bergerak ke arah satu tatanan tunggal yang disebut New World Order? Lo pasti sering dengar istilah ini, kadang kedengarannya kayak teori gila, tapi kalau kita tarik garis merah dari sejarah, simbol, sampai rencana politik modern, lo bakal merinding sendiri ngelihat seberapa masuk akalnya narasi ini. Karena kalau beneran ada yang ngatur, berarti semua konflik yang kita lihat di TV cuma panggung sandiwara, sementara dalangnya lagi ketawa di belakang layar. Konsep New World Order sendiri bukan hal baru, men. Istilah ini udah muncul sejak lama, bahkan jauh sebelum kita lahir. Di abad ke-18, orang-orang udah ngomongin Illuminati, kelompok rahasia yang katanya punya agenda menguasai dunia lewat politik, ekonomi, dan simbolisme tersembunyi. Kemudian ada Freemason, organisasi yang sering disebut punya anggota di level elit, presiden, raja, miliarder, bahkan paus. Teori ini makin panas ketika tokoh-tokoh dunia secara terbuka pernah nyebut New World Order. Misalnya, Presiden Amerika Serikat George H.W. Bush di awal 1990-an pernah bilang kalau dunia butuh tatanan dunia baru setelah Perang Dingin. Kata-kata itu bikin banyak orang yakin kalau elit dunia beneran punya rencana besar yang lagi dijalankan pelan-pelan. Dan gila banget, setiap kali ada perang besar, yang muncul justru lembaga global baru yang katanya untuk kedamaian dunia. Tapi nyatanya bikin negara-negara makin tergantung pada satu sistem pusat. Lu perhatiin aja bro, setelah Perang Dunia I lahirlah Liga Bangsa-Bangsa. Setelah Perang Dunia Kedua muncul Perserikatan Bangsa-Bangsa, IMF, Bank Dunia, dan NATO. Semua lembaga ini katanya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas, tapi kalau dipikir, siapa sih yang sebenarnya punya kendali di baliknya? Negara-negara kecil jelas gak punya suara besar, semua dikendalikan sama segelintir negara superpower. Jadi jangan kaget kalau ada yang bilang perang-perang besar itu bukan sekadar konflik antar negara, tapi sebuah alat buat menciptakan krisis, sehingga orang akhirnya terima solusi global yang udah disiapin. Dan ini persis banget sama pola yang sering disebut dalam teori New World Order. Create the problem, control the reaction, offer the solution. Lu bikin masalah, lu atur responnya, dan lu kasih solusi yang ternyata bikin lu makin berkuasa. Kita lompat ke era modern, lu pasti sering lihat simbol-simbol misterius yang dikaitin sama NWO. Simbol mata satu di atas piramida di uang dolar adil asuh misalnya, udah lama banget bikin orang kepo. Katanya itu adalah simbol Illuminati. Tanda bahwa uang dan ekonomi dunia udah dikontrol sama kelompok tertentu. Belum lagi logo-logo perusahaan besar yang diduga penuh kode rahasia. Bahkan ada yang bilang kalau desain bangunan-bangunan penting di Washington DC atau kota-kota besar dunia dibentuk dengan pola Freemason. Kedengarannya kayak teori liar, tapi coba lu bayangin. Kenapa simbol mata satu itu harus ada di mata uang dunia yang paling dominan? Itu bukan kebetulan, men. Itu pesan tersembunyi yang nunjukin siapa sebenarnya yang pegang kendali. Masuk ke abad 21, konspirasi ini makin ngeri karena mulai nyambung sama teknologi. Kalau dulu pengawasan global cuma lewat mata-mata atau intelijen, sekarang semua orang dengan sukarela masuk ke dalam sistem lewat internet dan smartphone. Lu pakai media sosial, lu search sesuatu di Google, lu scan QR code, semuanya ke record. Data lu udah kayak emas baru, dan siapa yang punya data, dia yang punya kendali. Banyak teori bilang kalau dunia ini lagi menuju ke satu sistem identitas global, mulai dari paspor digital, vaksin ID, sampai central bank digital currency.
CBDC. Bayangin kalau semua transaksi uang nggak lagi pakai cash, tapi 100% digital. Itu artinya kalau lu nggak nurut sama sistem, satu klik aja akun lu bisa dibekukan. Lu nggak bisa beli makanan, nggak bisa bayar transportasi, bahkan nggak bisa hidup normal. Itu level kontrol yang lebih ngeri dari apapun bro, karena lu juga nggak bisa kabur dari sistem. Sekarang coba lu kaitin sama krisis-krisis global. Pandemi misalnya jadi titik balik gede banget. Seluruh dunia dipaksa ngikutin protokol yang sama. Dari lockdown, vaksinasi massal, sampai digital tracking. Buat sebagian orang itu memang langkah medis yang wajar. Tapi buat para penggemar teori konspirasi, itu adalah eksperimen global terbesar yang pernah dilakukan buat ngetes seberapa jauh manusia bisa dikendalikan lewat rasa takut. Dan faktanya mayoritas orang nurut aja. Pertanyaannya, kalau pandemi kemarin bisa bikin dunia satu komando, apa yang bakal terjadi kalau ada krisis yang lebih besar lagi? Perang dunia baru, krisis energi global, atau mungkin bencana iklim, semuanya bisa jadi alasan buat narik kita lebih dalam ke sistem global yang satu. Lu jangan lupa juga sama organisasi-organisasi elit kayak Bilderberg Group, World Economic Forum, dan Trilateral Commission. Kelompok-kelompok ini sering banget jadi sorotan karena pertemuannya tertutup, isinya pejabat, miliarder, dan orang-orang paling berpengaruh di dunia. Apa yang mereka bahas jarang dipublikasikan dan orang cuman bisa nebak-nebak. Banyak yang yakin kalau mereka ini yang nyusun strategi jangka panjang buat dunia. Bahkan WEF sering ngomong soal Great Reset, sebuah visi di mana ekonomi, politik, dan teknologi dunia disusun ulang untuk menciptakan sistem baru. Kedengarannya bagus, tapi buat sebagian orang, itu adalah cover buat agenda New World Order. Menghapus batas negara, menghapus privasi individu, dan mengganti semuanya dengan sistem global tunggal. Di titik ini, lo mungkin mikir, bro, ini beneran atau cuma kebetulan teori? Tapi kalau lu rangkai semua puzzle-nya, mulai dari simbol mata satu, pidato politisi dunia, pembentukan lembaga internasional setelah perang sampai krisis modern kayak pandemi dan krisis iklim, semuanya nyambung ke satu arah. Dunia yang makin kecil, makin terhubung, dan makin gampang dikontrol lewat sistem tunggal. Bahkan agama dan budaya pun nggak luput. Ada teori yang bilang kalau agenda ini juga pengen nyatuin keyakinan manusia jadi satu agama dunia. Kedengarannya gila, tapi lo lihat aja gimana sekarang perbedaan agama sering dijadiin alat konflik, lalu ada dorongan besar buat menyatukan semuanya dalam satu nilai global. Dan jangan salah bro, narasi ini bukan cuma diomongin sama orang awam. Banyak tokoh politik, akademisi, bahkan mantan pejabat tinggi yang ngasih peringatan soal bahaya pemerintahan global. Ada yang bilang ini bakal jadi akhir dari kebebasan individu, karena ketika lu di bawah satu pemerintahan dunia, lu nggak punya lagi opsi buat kabur ke negara lain kalau lu nggak setuju sama aturan. Nggak ada lagi alternatif, semuanya udah dikunci dalam satu sistem. Jadi pertanyaan besar yang harus kita tanyain, apakah globalisasi yang kita jalani sekarang adalah sesuatu yang alami atau sebenarnya udah diarahkan secara sengaja oleh elit dunia buat nyampe ke titik itu? Lo bayangin aja bro, kalau semua negara akhirnya tunduk pada satu pemerintahan global, siapa yang bakal jadi penguasanya? Apakah sekelompok politisi dunia, korporasi raksasa teknologi, atau justru kombinasi keduanya? Bayangin kalau aturan dunia nggak lagi ditentuin oleh presiden atau parlemen negara lo, tapi sama komit global yang bahkan lo nggak pernah pilih. Itu artinya demokrasi yang kita bangga-banggain selama ini bisa aja cuma ilusi. Dan yang sebenarnya ngatur adalah sekelompok kecil orang yang punya kekayaan dan kekuasaan nggak terbatas. Dan kalau itu benar terjadi, kita semua udah masuk ke fase terakhir dari agenda New World Order. Dan lo tahu apa yang paling bikin merinding bro? Setiap kali orang mulai buka suara soal teori New World Order, mereka sering banget langsung dicap teori konspirasi gila.
Media mainstream biasanya langsung nge-frame pembahasan kayak gini seolah-olah nggak masuk akal, padahal kalau kita mau jujur, banyak hal yang benar-benar terjadi sesuai narasi teori itu. Misalnya, dulu orang yang ngomongin soal mata uang digital atau social credit system dibilang ngawur. Sekarang lo bisa lihat sendiri gimana Cina udah jalanin sistem poin sosial yang bikin warganya harus nurut sama aturan, kalau nggak mau hak-haknya dicabut. Di barat, bank-bank mulai gencar dorong cashless society. Jadi apa yang dulu dibilang konspirasi, pelan-pelan jadi kenyataan. Kalau gini caranya, gimana kita bisa tahu bedanya antara teori dan rencana yang emang lagi dijalankan? Banyak orang bilang kalau inti dari NWO bukan cuma soal kekuasaan, tapi soal kontrol total atas manusia. Lu bisa lihat gimana teknologi dipakai bukan cuma buat bantu hidup kita, tapi juga buat ngawasin kita. Kamera CCTV di jalanan, sensor wajah di bandara, sampai data biometrik di aplikasi-aplikasi pemerintah, semuanya ngumpulin informasi pribadi kita. Dan yang lebih gila lagi, orang-orang justru nerima itu dengan santai. Lo masukin sidik jari buat buka HP, lo scan wajah buat akses aplikasi, lo pakai smart speaker di rumah. Semua itu bikin lo nyaman, tapi di saat yang sama lo ngasih data paling pribadi lo ke sistem yang lo nggak pernah tahu siapa pemiliknya. Kalau NWO beneran ada, teknologi kayak gini adalah alat paling efektif buat ngelok manusia dalam sistem kontrol tanpa lu sadar. Ada satu hal lagi yang sering jadi bahan gosip di dunia konspirasi, depopulasi global. Banyak yang percaya kalau agenda besar NWO salah satunya adalah ngurangin jumlah manusia di dunia. Katanya, dunia sekarang udah terlalu penuh, sumber daya makin tipis, jadi elit dunia pengen ngejaga bumi dengan cara ngurangin populasi. Lo mungkin pernah dengar soal Georgia Guidestones, monumen misterius di Amerika yang salah satu pesannya adalah menjaga populasi dunia di bawah 500 juta orang. Itu angka yang bikin merinding men, karena artinya lebih dari 7 miliar manusia harus hilang. Monumen itu emang udah dihancurin, tapi pesannya tetap hidup sebagai simbol kuat teori konspirasi. Dan setiap ada krisis global yang bikin banyak korban, orang-orang langsung ngaitin itu sama agenda tersembunyi. Kalau kita tarik lagi ke politik global, lo pasti perhatiin gimana banyak kebijakan internasional sekarang nggak lagi soal kedaulatan negara, tapi soal aturan global. Isu iklim misalnya jadi salah satu contoh paling jelas. Negara-negara didorong buat nurut sama target emisi yang ditetapkan badan internasional. Kedengarannya bagus karena siapa sih yang nggak mau bumi lebih bersih? Tapi kalau kita kupas lebih dalam, sebenarnya itu juga bikin negara-negara kecil harus tunduk sama standar yang dibuat oleh negara maju dan lembaga global. Lagi-lagi pola yang sama muncul, semua diarahkan ke satu pusat kendali. Nah, di titik ini orang-orang mulai mikir, jangan-jangan krisis iklim juga bisa jadi alat buat ngejalanin agenda NWO. Dan yang bikin makin ngeri bro adalah fakta kalau banyak tokoh besar ngomong soal dunia tanpa batas negara. Lu pasti pernah dengar istilah global citizen, warga dunia. Kedengarannya keren, kayak semua orang jadi setara. Tapi bayangin kalau konsep itu dijalankan penuh. Nggak ada lagi negara, nggak ada lagi bendera, nggak ada lagi kedaulatan. Semua diatur oleh satu pemerintahan pusat. Lu nggak bisa lagi bilang, gua orang Indonesia atau gua orang Amerika, karena lu cuman bagian dari sistem global. Itu berarti identitas lu sebagai bangsa, budaya lu, bahkan sejarah lu, semuanya bisa hilang dihapus demi agenda tunggal. Jadi jangan heran kalau banyak orang yang takut agenda NWO ini bakal jadi akhir dari semua keragaman yang bikin manusia unik. Satu hal yang enggak kalah penting, kontrol lewat ekonomi. Dunia modern udah terbukti gampang banget dikendalikan lewat uang. Lo lihat krisis keuangan global tahun 2008 misalnya. Satu kejadian di Amerika bisa ngejatuhin ekonomi banyak negara. Itu nunjukin kalau sistem finansial dunia udah kayak domino, satu jatuh semua ikut tumbang. Nah, elit dunia bisa aja pakai sistem kayak gini buat nge-push agenda NWO.
Lu bikin krisis, pasar panik, negara-negara terpuruk, lalu lu kasih solusi dalam bentuk sistem baru yang lebih terpusat. Apalagi kalau udah ada mata uang digital global, semua transaksi bakal gampang banget dikontrol. Dan bro, kalau lo pikir semua ini cuma kebetulan, coba perhatiin lagi pola sejarah. Setiap kali ada krisis yang muncul selalu lembaga global baru. Setiap kali ada perang besar, lahir sistem internasional baru. Setiap kali ada kemajuan teknologi, ujung-ujungnya jadi alat kontrol. Semua benang merah ini nggak bisa diabaikan begitu aja. Lu boleh skeptis sama teori New World Order, tapi lu nggak bisa nutup mata kalau dunia benar-benar bergerak ke arah yang sama. Entah itu kebetulan atau rencana, hasilnya tetap sama. Manusia makin tergantung sama sistem global yang terpusat dan makin kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Pada akhirnya teori New World Order ini bukan sekadar cerita liar tentang Illuminati, Freemason, atau elit dunia yang ngatur segalanya dari balik layar. Lebih dari itu, ini adalah refleksi tentang gimana dunia kita sekarang benar-benar bergerak menuju sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Globalisasi, integrasi sistem, dan hilangnya batas-batas yang dulu bikin manusia merasa punya kedaulatan. Lu boleh percaya ini sekadar kebetulan, hasil alami dari kemajuan teknologi dan politik. Tapi lu juga nggak bisa nutup mata bahwa setiap krisis, setiap konflik selalu ngarah ke satu hal, kita makin tergantung sama sistem global yang entah siapa dalangnya. Pertanyaan besarnya bukan lagi apakah New World Order itu nyata, tapi lebih ke sejauh mana kita udah masuk ke dalamnya tanpa sadar. Karena kalau suatu hari nanti dunia benar-benar dipimpin satu pemerintahan global dengan satu aturan, satu mata uang, bahkan mungkin satu ideologi, kita harus siap menghadapi kenyataan bahwa kebebasan individu bisa jadi tinggal ilusi. Lo nggak bisa kabur, lo nggak bisa nolak, lo cuma bisa nurut sama sistem yang udah dibangun rapi selama ratusan tahun. Dan di titik itu, bro, lo harus tanya ke diri lo sendiri. Apakah ini semua adalah jalan menuju kedamaian dunia yang dijanjikan? Atau justru jalan menuju perbudakan modern yang paling sempurna dalam sejarah manusia? Jawabannya, cuman waktu yang bakal nunjukin. Tapi kalau lo lihat tanda-tandanya sekarang, mungkin dunia yang lo kenal selama ini udah pelan-pelan hilang, diganti dengan tatanan baru yang nggak bisa lo kendaliin lagi.